Tapi ini saya perlu sampaikan kepada para suami yang lain, yang mungkin ya suaminya atau seorang laki-laki yang tidak mau bekerja, nggak memberi nafkah kepada anak istrinya ataupun kepada istrinya. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafa bil mar'i athiman an yudayya man ya'ul." Cukuplah seseorang itu berdosa kalau seandainya dia menyia-nyiakan keluarga yang wajib dia tanggungi. Berdosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang suami dia harus bekerja, apapun pekerjaan itu dia harus bekerja, meskipun pekerjaan dianggap pekerjaan yang hina, ya, atau pekerjaan yang mungkin nggak layak bagi dia karena dia seorang insinyur ataupun dia seorang yang memiliki ijazah S1, tapi tetap dia wajib bekerja dan tidak boleh berpangku tangan dengan orang tua si wanita ataupun orang lain, tapi tetap dia bekerja memberi nafkah kepada ya keluarganya. Dan kehormatan seorang laki-laki ialah dia harus bekerja. Apapun itu, dia harus mencari nafkah, dia harus berusaha, dan dia memberi nafkah kepada kaum kerabatnya ataupun kepada anak istrinya. Dahulu, ya, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika pagi hari, beliau sering ke masjid. Kalau beliau dapati ada orang yang dia hanya berzikir di masjid, beliau usir. Kata beliau apa? Apakah engkau kira bahwa Allah Azza wa Jalla akan menurunkan emas dari langit? Artinya apa? Wajib kita itu bekerja mencari nafkah. Ya, jangan sampai kita merasa malu dengan mertua kita, dia berikan anaknya yang sudah dia besarkan sampai sekarang, dia berikan kepada kita, tapi nggak kita nafkahi, kita sia-siakan. Malu kita kepada ya mertua kita dan juga malu kepada Allah, nggak memenuhi amanah yang Allah berikan kepada kita. Istri merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kewajiban kita ialah menafkahi mereka, menjaga mereka, membimbing mereka. Kalau tidak, maka Allah Azza wa Jalla pasti meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, kemudian tadi yang ketiga masih berkaitan sebenarnya. Iya. Ya. Bagaimana sebaiknya? Bagaimana sebaiknya? Nah, ini tentu kita membutuhkan solusi. Coba ya, seorang istri yang soleha dengan hikmah, lemah lembut dia sampaikan kepada suaminya bahwa seorang suami wajib memberi nafkah. Dan juga ya kita merasa malulah dengan orang tua kita masih menafkahi kita. Jadi bagaimana? Alhamdulillah Allah beri sekarang ini banyak keluasan cara mendapatkan rezeki. Ya bisa jadi dengan cara dia ngojek online ya, tentu dengan cara menjaga-jaga ya syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara dia berdagang meskipun dagangan yang kecil, menjual bakso dan sebagainya. Banyak cara. Pasti Allah Azza wa Jalla atau pasti kita akan mendapatkan uang dan rezeki kalau kita bekerja. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencontohkan masalah tawakal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal sebenar-benar tawakal, ya, pasti Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian rezeki. Kemudian Nabi memberi contoh dengan seekor burung. Apa itu? Burung itu kata beliau keluar dari sarangnya menuju sebuah tempat dalam keadaan lapar, perut kosong. Ketika dia pulang kembali di sarangnya dalam keadaan sudah penuh perutnya, kenyang dia. Artinya setiap orang yang bekerja, mencari nafkah, tawakal kepada Allah, pasti Allah Azza wa Jalla akan memberi dia rezeki. Tapi kalau hanya tidur saja di rumah, diam-diam saja menonton televisi, ya menunggu suapan nasi dari orang tuanya, ini malu kita sebagai laki-laki. Maka kita wajib untuk bekerja mencari nafkah. Semoga Allah menolong kita. Amin. Allah Ta'ala.